dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur karena kita masih bisa berjumpa lagi sekalipun melalui tayangan video yang sementara Bapak Ibu Saudara saksikan dan juga terlibat di dalamnya untuk beribadah di hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam segala keadaan. Baiklah, marilah kita masuk dalam persekutuan yang indah. Mengawalinya kita memuji Tuhan dari kidung pujian Besar dan Ajaiblah Karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Kita habiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dengan
Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari Titus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian nas pembimbing kita. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah baik-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu oh Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, aku hendak bersyukur, sebab setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu oh Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bersama-sama kita mendengarkan pembacaan hukum Allah yang berkata demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah pembacaan hukum Allah. Jemaat kekasih Tuhan, setelah kita mendengarkan pembacaan hidup baru, maka pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Dan hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes 1
ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepadanya. Orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti pembayang sesat, masing-masing mengikuti jalan sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak. Kami percaya bahwa tidak penyayang yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah, yang menanggung dosa sedunia. Kasihani dan kepadalah kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, kita sudah mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermisih, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah,
dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, untuk Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, mendengarkan suara Tuhan menyapa kita lewat kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Saat ini Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah berlalu. Masuk di minggu yang baru, kembali ada kekuatan, kesehatan, sukacita, bahkan semangat yang baru. Karena tangan kasih setia Tuhan menopang kami, memelihara kami, menyertai serta memberkati. Masuk di minggu yang baru ini kami bersyukur dalam persekutuan yang indah, dan kami rindu mendengarkan suara-Mu, menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai jemaat, tetapi juga sebagai hamba dan pelayan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, sertai dan bersabdalah, kami mendengarkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15 yang berkata demikian: Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini, di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan
dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara kini persembahan menjalankan, kita akan memuji Tuhan, Ku bawa kepadamu Roh Tuhan. Ku bawa kepadamu, ya Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selainnya yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pada saat ini. Pada pagi menjelang siang ini kami membawa persembahan syukur ini kepada-Mu. Apa yang kami persembahkan ini semua berasal dari Tuhan. Terimalah dan kuduskan persembahan kami ini agar dapat kami pergunakan dalam pelayanan kasih di tengah-tengah dunia ini. Berkati saudara kami yang sudah memberi persembahan ini,
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup kita melihat bahwa hadiah selalu diperuntukkan kepada orang-orang yang bersukacita, yang berulang tahun, yang lulus, berhasil dalam pendidikan, atau kelahiran seorang anak. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan orang percaya, maka berbeda yang dialami. Dalam hal hadiah, hadiah yang kita dapatkan dari Tuhan adalah hadiah yang kekal, yang tidak lekang dimakan waktu, dan hadiah kita dapatkan bukan saat kita menyenangkan hati Tuhan, bukan saat kita melakukan kebaikan, tetapi justru saat kita melanggar perintah Tuhan, justru saat manusia melakukan perbuatan yang jauh daripada Allah, perbuatan yang mengakibatkan manusia itu berdosa. Ayat 11 berkata tentang kasih karunia. Kasih karunia, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah charis, yang artinya anugerah atau pemberian, atau bisa juga berarti kemurahan hati. Kasih karunia yang diberikan Allah kepada manusia sebagai pemberian yang cuma-cuma. Dan kita tahu pemberian yang cuma-cuma itu adalah sebuah hadiah. Itu yang Allah berikan kepada manusia. Hadiah, pemberian yang cuma-cuma, hanya untuk menolong manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, dalam pembacaan dalam Perjanjian Baru, kata kasih karunia diartikan sebagai kemurahan hati Allah bagi manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak karena keakuannya, karena keangkuhannya, karena kesombongan, karena dosa yang ingin sama dengan Tuhan Allah. Namun karena kasih Allah yang begitu besar, maka Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia itu masuk ke dalam dunia melalui anaknya Yesus Kristus, mengalami banyak hal, bahkan sampai mengorbankan dirinya, menerima siksaan, menerima cacian dan makian, sampai pada akhirnya penderitaannya tiba di kematian, disalib, dan kematiannya, penderitaannya di atas kayu salib membuat manusia memperoleh kasih karunia Allah. Manusia diangkat dan dipulihkan dari dosa, dan hubungan manusia dengan Allah yang terputus oleh karena kasih karunia Allah, maka hubungan manusia dengan Allah yang terputus dipulihkan oleh Allah dalam Yesus. Allah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Hal ini harus diajarkan, harus diyakinkan oleh Titus kepada jemaat yang ada di Kreta. Dan juga hal ini diajarkan dan diyakinkan oleh Bapak Ibu Saudara dan saya, bagi kita sebagai pengikut Kristus, bahwa keselamatan yang telah diberikan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus
itu sudah menjadi milik setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, yang sudah menerima hadiah, sebenarnya kita semua mau dididik untuk kita sadar. Kita mau belajar memahami apa arti kasih karunia itu. Kita tidak hanya menerima, kita tidak hanya dapat mengatakan, oh hidup saya karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah. Cuma sebatas itu. Tetapi kita diajak, dididik untuk memahami apa arti kasih karunia itu. Sehingga dengan kita memahami dengan baik, maka kita pun mampu meneruskan kasih karunia itu kepada orang lain melalui kehidupan kita dan menjadi teladan yang baik, seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia itu mendidik Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bukan hanya buat mereka yang ada di kereta saat itu, tapi saat kita diperdengarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita pun hendak dididik oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita meninggalkan kefasikan kita meninggalkan pola hidup yang lama, kita meninggalkan keangkuhan dan kesombongan kita, dan kita mau ada di bawah kendali tangan kasih Allah. Hal ini diingatkan oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada anak rohaninya Titus yang berada di Kreta. Oleh karena situasi saat itu dan kondisi jemaat saat itu sedang banyak menghadapi masalah, seperti dikatakan timbulnya ajaran-ajaran sesat, jemaat masih hidup secara duniawi. Kita coba lihat dalam pasal 1 ayatnya yang ke-12. Pasal 1 ayat ke-12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Mereka dikatakan pembohong, mereka dikatakan binatang buas, pelahap yang malas. Itu karena kehidupan mereka, karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Dan hal itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Berada di tengah-tengah kondisi dan situasi jemaat yang menghadapi banyak masalah, maka Paulus mengingatkan kepada Titus agar supaya dia mau menjelaskan tentang arti kasih karunia, bukan hanya dipahami, tetapi kita menjelaskan, membagikan kepada orang lain. Jemaat yang ada di Kreta, mereka ada yang terpengaruh, padahal mereka sudah menerima kasih karunia Allah. Dan karena itu diingatkan kembali bahwa sebagai seorang yang sudah menerima kasih karunia Allah, seharusnya belajar untuk mau berubah ke arah yang baik, tidak terpengaruh ke arah yang tidak baik, tidak terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik, tetapi mau
merubah pola hidup yang lama, seperti dikatakan pola hidup yang lama yang penuh dengan kefasikan, dalam arti mereka percaya kepada Tuhan, mereka tahu perintah Tuhan, mereka memahami kehendak Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan semua itu. Karena itu mereka diingatkan kembali bahwa kehidupan yang sudah jatuh di dalam dosa telah dipulihkan, telah diangkat, dan telah ditebus dan menerima kasih karunia, anugerah keselamatan. Sehingga mereka harus memahami dengan baik serta menghidupkan dalam hidup mereka kasih karunia Allah dalam Yesus bagi mereka. Dan mereka pun mampu untuk meneruskan itu kepada orang lain. Dalam ayat 12 dikatakan juga, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ibadah bukan hanya secara ritual, dalam persekutuan membaca firman, menyanyi, berdoa, tetapi lebih daripada itu, mencakup seantero kehidupan kita dimanapun kita pergi dan berada. Karena itu sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Coba kita lihat Roma 12 ayat 1 yang berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh, itulah persembahan yang sejati, kata Paulus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya, dimanapun kita berada dan siapapun yang kita hadapi, kita tidak membeda-bedakan. Kita mau melakukan yang baik, berkata yang baik dimanapun kita berada. Kita mau melakukan yang baik, berkata yang baik kepada siapapun. Dan kita tidak melakukan yang baik atau berkata yang baik dengan orang-orang yang tertentu, karena dia baik kepada saya, jadi saya mau berbuat baik kepada dia. Saya mau berkata baik kepada dia karena dia mau mendukung saya, karena dia berpihak kepada saya. Bukan begitu. Melakukan segala sesuatu yang baik, berkata yang baik untuk semua orang tanpa terkecuali dan dimanapun kita berada, itulah ibadah yang sejati. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Tidak dikatakan kasihilah orang yang baik kepadamu, tetapi semua orang, sehingga itu menjadi berkat bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Dan juga melalui kehidupan kita, orang dapat melihat, orang dapat menikmati kasih karunia Allah yang memberikan keselamatan. Kita tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain,
mendengarkan si A bercerita yang jelek cuma satu kalimat. Kemudian kita menyampaikan ke orang lain berita yang jelek tadi yang satu kalimat sudah menjadi 5 kalimat. Apakah itu menjadi berkat? Menabur kebencian membuat orang pada akhirnya tidak memiliki semangat untuk bekerja, untuk melayani, karena perbuatan kita, perkataan kita hanya melakukan di tempat tertentu dan orang yang tertentu. Itu bukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik menurut kasih Allah adalah dikatakan, dilakukan di mana saja dan kepada siapa saja. Maka kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita bukan membagi kasih karunia yang kita terima dan nikmati, tetapi kita membagikan dosa kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ingatlah sekali lagi bahwa orang yang taat dan setia kepada Allah, yang hidup di dalam kasih karunia Allah, selalu memakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Selalu memakai hidupnya sehingga orang lain dapat melihat, menikmati kasih karunia Allah yang memberikan keselamatan. Kasih karunia Allah yang adalah hadiah bagi orang percaya, bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ingatlah, kasih karunia Allah menguatkan, mendidik, mengokohkan iman kita, serta menguduskan hidup orang yang percaya, sehingga memampukan setiap orang percaya, memampukan kita untuk menghadirkan diri kita dimanapun kita berada dan kepada siapapun. Kita membagikan kebaikan Allah yang sudah kita terima. Kita berbuat baik dengan tulus, berkata dengan tulus, membantu orang dengan tulus, mendoakan, ramah, jujur, dan tidak mengiri kepada orang lain, tidak dengki, tetapi sebaliknya memampukan kita menghadirkan diri, membagikan kebaikan Allah dalam Yesus yang sudah kita terima dalam segala keadaan. Dan untuk itu kuncinya bukan pada orang lain, bukan pada kepintaran, bukan pada kehebatan, tetapi kuncinya adalah kita selalu dekat dengan Allah yang adalah sumber kekuatan dan juga sumber berkat kehidupan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan sepenuh hati bersama-sama dalam keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman sambil berdiri dan dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kasih karunia-Mu ya Bapa, itu yang memungkinkan kami ada dan layak bersekutu memuliakan nama-Mu dalam persekutuan indah di minggu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk suara-Mu menyapa kami, membuat kami belajar kembali, tidak melihat pada diri kami, tetapi melihat pada kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa, menganugerahkan hadiah terindah, suatu kehidupan yang kekal saat kami mau hidup berjalan bersama dan di dalam Tuhan, melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Maka ada kemampuan bagi kami semuanya untuk dirubah masuk dalam pola hidup sebagai anak Tuhan. Kehidupan dirubah oleh Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan banyak orang. Tidak melihat ke dalam diri kami sendiri, tetapi melihat bahwa kehidupan kami dihadirkan untuk meneruskan kasih karunia-Mu lewat kata dan perbuatan. Tolong kami, ya Bapa, sempurnakan berkati kebenaran firman-Mu bagi kami, agar kami memiliki hati yang mau mengandalkan Tuhan, sehingga kami mampu meneruskan kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu bagi orang lain, dan mereka mampu melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan mereka pun mampu untuk menikmati kebaikan-Mu karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, mohon berkat-Mu bagi semua jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Yang bersuka cita Tuhan sempurnakan berkati sukacita mereka. Untuk hari ulang tahun, kelahiran, pernikahan, ataupun untuk keberhasilan, atau karena pulih dari kesehatan yang terganggu. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati para orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan memberkati setiap ibu janda, bapak duda, dan anak yatim piatu. Tuhan memberkati mereka yang selalu mengandalkan-Mu dalam masa sulit ini. Dan oleh pemeliharaan tangan kasih Tuhan yang dialami, syukur pun ternaik kepadamu. Kami berdoa bagi seluruh majelis yang terhimpun di dalam gereja-Mu Gemis Jemaat Depok ini ya Tuhan. Jamah setiap hati mereka pribadi lepas pribadi. Berikanlah hati yang rindu untuk belajar memahami kasih karunia-Mu, hidup di dalam kasih karunia-Mu, dan membagikan dengan kasih kebaikan-Mu Tuhan bagi orang lain. Memiliki kerinduan untuk adanya sebuah kesatuan hati dalam melayani Tuhan. Dalam segala gumul yang ada, Tuhan berikanlah kami satu dengan yang lain saling menopang, saling bergandengan tangan dalam menjalankan, melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami di tengah-tengah jemaat-Mu ini, agar nama-Mu Tuhan dipuji dan dimuliakan di dalam persekutuan jemaat kami ini. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian melayani di minggu hari ini. Memberkati anak terkasih Daniel yang senantiasa juga turut terlibat dalam pelayanan, khususnya membantu untuk terlaksananya penayangan
ibadah minggu seperti ini. Di dalam masa mudanya, dalam pendidikannya, dalam meraih cita-cita bahkan hari esoknya. Dan kami percaya dalam nama Yesus masa depannya sungguh ada. Terima kasih Bapa di surga, biarlah masa sulit ini membuat kami terus belajar berkualitas di dalam iman percaya, di dalam pendidikan, dalam kehidupan. Dan nama-Mu dipuji serta dimuliakan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok yang daerah, yang masih terus berusaha untuk mencari akan jalan keluar, dan juga pembuatan vaksin untuk virus COVID-19 ini. Segala usaha upaya yang dibuat oleh pemerintah kami, Tuhan, kami mohon berkat-Mu atasnya. Berikanlah mereka, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pada RT RW di pelosok sekalipun, kekuatan kesehatan hikmat-Mu Tuhan anugerahkan bagi mereka, dan mereka mampu untuk terus menghadirkan diri menjadi pemimpin yang peduli terhadap semua rakyat yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan dalam kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi Gereja Masehi Injili Sangiheta Laut, mulai dari tingkat sinode, resort, sampai kepada jemaat-jemaat. Dan mampukan kami semua untuk terus belajar menghadirkan diri, menyaksikan kebaikan kasih setia-Mu, dan orang lain dapat melihat, menikmatinya, dan mengangkat pujian, syukur, serta memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bagi mereka yang berada dalam gumul karena sakit penyakit, khususnya bagi saudara Doni dalam proses pengobatan, pemulihan kesehatannya. Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan, nyatakan, berikan kesabaran sampai pada saat dan waktu Tuhan menyatakan mujizat-Mu, maka ia dipulihkan oleh-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami yang ternaik kepadamu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon ya Tuhan, dengarkan doa kami, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan yang beribadah ini, dan untuk itu mari sama-sama kita bangkit berdiri serta memuji Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati
Jemaat kekasih Tuhan, masuklah dalam minggu yang baru ini dengan terus mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, maka selalu ada damai dan sukacita. Arahkan hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.